Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di gereja ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Dengan mendekatnya bulan Natal, kami mau mengumumkan bahwa mulai November 30 sampai 4 Januari, ibadah umum dan ibadah for akan digabungkan bersama dengan jam ibadah jam 9 pagi. Ibadah akan kembali seperti biasa mulai tanggal 11 Januari, begitu juga untuk ibadah anak-anak dan remaja yang akan berlangsung bersamaan. Sehubung dengan kegiatan penggalangan dana untuk Natal, Gereja SCP akan mengadakan kembali kegiatan Bazar Murah pada hari Minggu tanggal 7 Desember, di mana Anda dapat membeli baju-baju dan barang-barang lainnya dengan harga yang murah. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya semangat sekali ketika mau Natalan. Kenapa? Karena Natalan itu semua kegiatan gereja full. Dan bukan hanya itu, nanti kita akan ngalami Natal itu bukan hanya sampai Desember Bapak Ibu. Januari di gereja kita masih ada perayaan Natal, ibadah senior ya. Dan biasanya Natalan itu baru selesai bulan Januari atau Februari. Kelihatan sekali dari pohon Natalnya yang baru diteteli. Saudara, you know what is the meaning of diteteli? Diringkesi kembali itu biasanya bulan Maret, April itu kalau punya waktu. Kalau nggak punya waktu sampai Natalan berikutnya pohon Natal itu akan tetap ada gitu ya. Makanya kenapa Natal itu merupakan hari yang sangat menyenangkan saya, karena disitulah kita bisa melihat karya puncaknya Tuhan Allah kita kepada setiap manusia dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar satu hal yang luar biasa. Kalau beberapa saat yang lalu kita belajar eksosia ya, tentang tanggung jawab. Hari ini kita akan mau belajar tentang kuasa. Katakan sama-sama, kuasa. Ya. Kuasa Roh Allah. Nah, kuasa Roh Allah ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena gereja Tuhan sekarang ini sudah modelnya tidak seperti dulu. Kalau yang lalu yang penting bisa menyelenggarakan ibadah, umat hadir banyak, selesai. Gereja sudah merasa puas. Tapi hari-hari ini ke depan Tuhan gak pakai cara yang sama. Tuhan sedang membangkitkan gereja-gerejanya, yaitu gereja yang mau menggunakan kuasa Allah. Ya, orang yang menggunakan kuasa Allah, gereja yang mau menggunakan kuasa Allah, bukan hanya gereja yang nanti akan banyak buat mujizat, akan banyak buat sesuatu yang luar biasa, bukan hanya seperti itu Bapak Ibu. Tetapi membangkitkan orang-orang yang nanti berdampak luar biasa di dalam kehidupan semua orang, setiap orang. Karena memang itu yang menjadi targetnya Tuhan, yaitu Tuhan ingin agar semua bangsa bisa mendengar kebenaran Tuhan, semua orang bisa mendengar kebenaran Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan perlu menggunakan Bapak Ibu, memakai Bapak Ibu. Bapak Ibu harus digunakan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita semakin berkurang dan Tuhan semakin bertambah dalam hidup kita. Itulah sebabnya makanya Bapak Ibu dianggap sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan. Dipilih bukan dipilih untuk masuk surga nanti, salah ya. Dipilih untuk mengikuti Tuhan, untuk sepenanggungan dengan Tuhan Yesus. Menggenapi setiap rencana Allah. Nah oleh karena itulah Tuhan memberikan kuasa. Katakan sama-sama saya, kuasa. Kuasa dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Supaya Bapak Ibu ketika diutus oleh Tuhan. Bapak Ibu tidak berangkat dengan tangan kosong. Dengan tidak memiliki apa-apa. Itulah bedanya kekristenan dengan agama-agama yang lain. Kalau agama yang lain tidak ada semacam pengutusan supaya kita bisa membuat orang itu percaya kepada Tuhan. Tapi di dalam kekristenan, Bapak Ibu diperlengkapi dengan kuasa yang luar biasa yang disebut kuasa Roh Kudus. Itu bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk supaya kita kelihatan hebat. No, kuasa itu diberikan kepada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu berdampak kepada orang lain. Ya, jadi kata kuasa itu kalau kemarin kita belajar tentang eksosia, hari ini kita akan belajar tentang satu kata sama-sama kuasa tapi Alkitab menggunakan bahasa yang berbeda. Bahasa yang dipakai adalah dunamos. Ucapkan sama-sama saya, dunamos. Dunamos itu dipakai kata yang sama dipakai oleh dinamit. Kata dinamit. Dinamit itu alat peledak gitu ya. Biasanya kalau kita punya dinamit itu dinyalakan itu tiba-tiba meledak. Nah apa artinya? Kuasa itu akan sanggup menggoncangkan, menggerakkan, berdampak buat orang lain. Maka kata itu menggunakan kata kuasa. Enggak salah sebenarnya. Tetapi masalahnya Bapak Ibu perlu tahu. Gereja Tuhan itu diperlengkapi kuasa ini untuk dipakai. Kuasa Roh Kudus itu harus dipakai oleh gereja karena bukan hanya itu sebagai sebuah equipping, perlengkapan.
Tetapi kuasa itu harus tinggal di dalam hidup kita supaya hidup Bapak Ibu ketika melakukan apapun memiliki dampak yang luar biasa kepada semua orang. Nah oleh karena itulah ada pembeda antara orang-orang yang datang gereja ke gereja hanya simpatisan, hanya jadi pengunjung. Datang, nikmati firman, selesai pulang. Beda dengan orang yang disebut murid. Murid itu orang yang benar-benar memiliki keterlibatan langsung dengan apa yang gurunya inginkan. Jadi di gereja ini tidak membentuk jadi orang-orang pengunjung ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang pertama kali atau baru 1-2 kali hadir di tempat ini, Bapak Ibu akan bisa merasakan bahwa setiap orang di tempat ini dididik, dilatih benar-benar untuk menjadi seorang murid. Artinya orang-orang yang cara berpikirnya, perasaannya sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita melihat orang lain, kita nggak melihat itu sebagai aset. Apa yang bisa aku manfaatkan dari orang ini enggak. Tapi saudara akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Apakah orang ini mengenal Yesus? Sudah kenal Yesus belum? Apakah dia sudah diselamatkan? Bagaimana nanti kalau dia tidak diselamatkan? Nah, selalu orang-orang yang memiliki cara berpikir seorang murid ketika melihat orang lain mikirnya akan demikian. Makanya Bapak Ibu di tempat ini saudara dilatih benar-benar. Saudara dilatih bagaimana kita bisa mengerin supaya kita itu jangan sampai jadi orang yang gampang kepahitan, sakit hati. Jangan kita gampang mudah menjadi orang yang putus asa. Saudara dilatih, diajari benar-benar. Untuk gunanya untuk apa? Gunanya supaya saudara ketika bertemu dengan orang lain, hidup saudara jadi berkat. Hidup saudara jadi teladan buat orang lain. Ketika orang lain melihat hidup saudara, mereka melihat Tuhan Yesus tinggal di dalam saudara. Itu yang membedakan antara kekristenan dengan agama-agama yang lain. Kalau agama yang lain, mereka tidak perlu melakukan sesuatu yang mirip dengan tokohnya. Tetapi di dalam kekristenan, enggak. Di dalam kekristenan, that's why Bapak Ibu disebut sebagai orang Kristen. Artinya orang yang mengikuti jejaknya Yesus. Apa yang Yesus lakukan, saudara harus mengikuti. Nah kalau bukan orang Kristen ya enggak perlu. Tapi kekristenan, maka pikiran dan perasaan saudara harus sama dengan Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab, saudara harus mengenakan kehidupan Yesus. Mengenakan kehidupan Yesus itu artinya bukan hanya mirip. Tetapi saudara harus berlaku seperti Yesus. Saudara harus berbicara seperti Yesus. Saudara harus berpikir seperti Yesus. Bahkan saudara melakukan banyak hal seperti Tuhan Yesus. Kan susah. Kalau nggak ada kuasa Roh Kudus, nggak bisa Bapak Ibu. Maka kekristenan kalau nggak ada Roh Kudus, itu sama saja dengan kekristenan yang mati. Yang hanya dikonsep, yang hanya menjadi pengetahuan. Tidak masalah memang ada beberapa gereja yang tidak terlalu mengagungkan kekuatan Roh Kudus. Tapi gereja kita sangat mengagungkan Roh Kudus. Bahkan semua karunia harus muncul di tempat ini. Semua karunia itu menandakan apa? Menandakan Yesus ada di dalam hidup kita. Menandakan Tuhan hidup di dalam hidup kita. Kalau gereja sudah tidak punya kekuatan supranatural Roh Kudus, ya, yang ada cuman masalah konsep, teori, struktur, sistematika, nanti tinggal tunggu waktunya akan mati sendiri Bapak Ibu. Sampai seberapa kuat pikiran kita. Makanya di tempat ini saudara bukan hanya diajar konsep. Saudara bukan hanya diajar struktur, saudara bukan diajar sistematika. Tapi saudara juga diajarkan untuk encountering sama Tuhan. Ketemu secara pribadi sama Tuhan. Ketemu secara pribadi sama Tuhan itu akibatnya nanti akan membuat saudara itu bisa berjalan di dalam setiap apa yang dilakukan oleh Yesus. Berjalan dengan setiap kuasa yang dilakukan oleh Yesus. Maka gereja yang benar itu bukan gereja yang ngumpulin orang supaya sebanyak-banyaknya supaya jadi anggota jemaat. Gerejanya rame semakin senang. Itu sudah jelas konsep yang salah. Kekristenan atau gereja yang benar adalah mengutus setiap orang yang ada di dalamnya untuk berdampak keluar. Karena kata gereja sendiri artinya adalah eklesia, artinya adalah dipanggil keluar, bukan dikumpulin di dalam. Makanya Bapak Ibu jangan bangga ya kalau datang di gereja yang orangnya banyak. Terus kemudian lightingnya luar biasa, musiknya dahsyat. Ke depan gereja seperti itu enggak akan dipakai Tuhan. Gereja yang dipakai Tuhan adalah gereja yang mau datang, kemudian diajar dan bersedia diutus keluar. Dan berdampak untuk orang lain supaya orang lain yang belum kenal Yesus. Itu mereka bisa mengenal Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Supaya orang bisa melihat bahwa Yesus itu dahsyat. Caranya lewat hidup saudara. Saudara harus memiliki kehidupan yang dahsyat. Gimana caranya untuk melihat bahwa Yesus kita adalah Allah yang luar biasa. Yang
menolong orang, menolong kita, yang menolong mereka, yang bisa menolong mereka ketika mereka mengalami kesulitan. Bapak Ibu harus mengalami peristiwa itu. Bapak Ibu harus pernah ada di dalam peristiwa di mana kita kesulitan dan Tuhan menolong hidup Bapak Ibu. Maka saudara akan bisa memberikan kesaksian yang luar biasa. Nah, bagaimana caranya orang untuk melihat bahwa Yesus kita adalah Allah yang bisa menyembuhkan? Ya ketika Bapak Ibu sakit dan saudara mengalami kesembuhan dari Tuhan, saudara bersaksi. Itu makanya orang bisa tahu, oh Yesus dahsyat. Itu karena kita yang melakukan kesaksian kepada banyak orang. Nah, asal Bapak Ibu tahu di dalam Alkitab itu ada sesuatu tokoh yang luar biasa. Saya sangat suka sekali, saya sangat mengidolakan tokoh yang namanya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu lahir 6 bulan lebih dulu dari Yesus. Dia 6 bulan lebih dulu, jadi dia kokonya ya. Dia lahir lebih dulu, tapi dia tidak pernah di dalam Alkitab itu. Tercatat di dalam Alkitab itu Yohanes Pembaptis bikin mujizat. Saudara pernah lihat Yohanes Pembaptis bikin mujizat di dalam Alkitab? Enggak ada. Padahal dia dilahirkan lebih dulu, dia lebih dulu terjun di dalam dunia pelayanan. Kalau Bapak Ibu tahu siapa Yohanes Pembaptis, saudara akan kaget. Yohanes Pembaptis punya seorang ayah ya. Ayahnya itu keturunan Lewi, keturunan imam besar ya, dari garis keturunan Lewi. Mamanya itu dari keturunan Harun, dari keturunan imam juga. Jadi Yohanes Pembaptis itu punya syarat yang luar biasa untuk menjadi seorang imam besar di waktu itu. Tapi apa yang Yohanes Pembaptis pilih untuk hidupnya? Dia makan belalang. Belalang itu bukan belalang yang dimakan itu ya. Ada pohon namanya belalang, disebut belalang. Itu dijadikan makanannya dia. Bajunya dari kulitnya unta, dari kulitnya binatang. Itu yang dia konsumsi. Padahal dia punya spesifikasi full sebagai seorang imam besar. Dan saudara tahu siapa imam besar pada saat Yohanes Pembaptis hidup, saat Yesus ada di bumi saat itu. Namanya Kayafas. Sama sekali dia nggak ada keturunan imam. Keturunannya bukan dari seorang imam. Ya, dari keturunan orang kafir itu bisa menjadi imam. Tapi masalah bagi Yohanes Pembaptis enggak. Karena Yohanes Pembaptis tahu jabatan itu tidak berhubungan langsung dengan pengurapan. Memang jabatannya di imam besarnya dikasihin sama Kayafas. Bahkan Yohanes Pembaptis itu jadi tokoh ahli-ahli Taurat, orang Sanhedrin, kumpulan pemimpin-pemimpin agama. Dia pun gak masuk. Tapi saudara tahu, dari tangan dialah Tuhan Yesus dibaptis. Mujizat terjadi, banyak hal terjadi, bisa ngumpulin murid yang banyak. Itu karena Yohanes Pembaptis luar biasa. Dan kalau saudara baca di dalam Alkitab, ada satu perkataan Raja Herodes yang sampai sekarang saya ini cukup terganggu ya. Kok bisa seperti itu gitu? Ya, ini jadi Yohanes Pembaptis, ceritanya Raja Herodes itu ditanyai oleh orang-orang Farisi. Kamu tahu nggak yang namanya Yesus itu siapa? Ada seorang Mesias yang lahir. Responnya Raja Herodes itu luar biasa. Oh, itu bukan Mesias, itu Yohanes Pembaptis yang mati dan bangkit lagi. Di pikirannya Raja Herodes, yang namanya Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis yang mati dan bangkit lagi. Gimana mungkin? Mereka hidup di era yang sama. Bagaimana mungkin orang yang mati kemudian dianggap bangkit dan itu dianggap ada di dalam diri Yesus. Artinya pada saat itu apa yang Yohanes Pembaptis lakukan itu persis, itu mirip, itu seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi Yohanes Pembaptis belajarnya dari mana? Ya Yohanes Pembaptis tentunya belajar dari kitab Taurat. Dia tahu bagaimana Mesias itu. Dia tahu bagaimana karakter seorang Mesias dan dia mengenal Allahnya secara luar biasa. Oleh karena itulah Bapak Ibu kalau lihat di Alkitab, tidak pernah ada cerita Yohanes Pembaptis melakukan mujizat. Tapi masalahnya benarkah Yohanes Pembaptis tidak melakukan mujizat? Saya sih mungkin nggak percaya karena dari perkataan Raja Herodes tadi kelihatan sekali bahwa Yesus ketika melakukan mujizat, ketika melakukan banyak hal yang luar biasa, di dalam pikiran Raja Herodes, dia langsung terikat kepada Yohanes Pembaptis. Tapi Yohanes Pembaptis tidak pernah mencatatkan dirinya atau memperbolehkan orang, minimal dia memperbolehkan orang melakukan pencatatan mujizatnya dia. Karena apa? Dia tahu bahwa dia diciptakan lebih awal dari Tuhan Yesus. Dilahirkan lebih awal Tuhan Yesus untuk menjadi jalan. Dia pernah ditanya sama ahli Taurat, kamu siapa sebenarnya? Kamu apakah Mesias yang akan datang itu? Bukan. Kamu adalah nabi yang nanti akan datang? Bukan. Kamu Elia? Tidak. Tapi Yohanes Pembaptis menjawab gini, aku adalah voice,
Suara. Aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskan jalan untuk Tuhan. Dia nggak nganggap dirinya hebat. Dia nganggap dirinya di bawah Tuhan Yesus. Karena memang yang harus diagungkan adalah Mesias itu Yesus, anak Maryam. Maka bisa dikatakan Yohanes Pembaptis itu semakin berkurang dan Yesus semakin bertambah. Nah, kekristenan itu sedang dicari, Tuhan sedang mencari di akhir zaman ini orang-orang yang seperti itu. Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya minta ya, ini enggak ada soalnya enggak saya siapkan di ini. Kita buka di Wahyu 12 ayat yang ke-11. Yuk, buka sama-sama Wahyu 12 ayat yang ke-11 sebelum kita masuk firman Tuhan. Karena ini terkait, saudara. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Sik ngomong depan Pastor Joshua aja. Padahal di sini ada. Wahyu 12. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 2, 3. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Mengapa? Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Bapak Ibu, ini bagian di dalam Alkitab di Wahyu 12 ini dijadikan lagu ya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, saudara mesti tahu. Bagaimana caranya iblis dikalahkan? Itu lewat 2 hal ini. Sebentar, 2 hal ini. Yang pertama, iblis dikalahkan itu oleh darah anak domba. Confirm, benar. Karena ketika Yesus disalib, iblis sudah langsung dikalahkan. Nasibnya iblis sudah jelas. Nasibnya iblis di neraka. Udah jelas banget. Tapi sebenarnya ada bagian kedua yang luar biasa. Yang saya mau bahas sama Bapak Ibu semuanya. Yang kedua adalah perkataan kesaksian. Perkataan kesaksian itu bukan saudara saksi. Saudara-saudara, saya diberkati Tuhan. Rumah saya baru di Citraland. Terima kasih Tuhan sudah memberkati saya. Bukan kesaksian seperti itu. Kesaksian yang dimaksud ya adalah kesaksian hidup orang-orang yang tidak menyayangkan nyawanya, tidak mengasihi nyawanya sampai ke dalam maut. Artinya Bapak Ibu, perkataan kesaksian itu adalah kesaksian hidupnya orang-orang itu, cerita kisah hidupnya orang-orang yang enggak mengasihi nyawanya. Karena dia sudah tahu bahwa ketika dia sudah ditebus oleh Tuhan, orang yang dipilih ini sudah ditebus oleh Tuhan, maka di saat yang sama dia sudah menjadi miliknya Tuhan. Hidupnya bukan jadi miliknya sendiri. Nah masalahnya pengajaran-pengajaran gereja sekarang ini banyak yang gak benar. Seolah-olah dia berhak merasa mendikte Tuhan menyesuaikan dengan keinginannya. Lagu-lagu juga dibuat seperti itu. Makanya hati-hati dengan lagu ya Bapak Ibu. Tidak semua lagu itu juga rohani. Kadang-kadang juga menyesatkan kita. Banyak pengajaran-pengajaran sekarang yang fokusnya di saya. Apa untungnya buat saya? Nanti saya dapat apa? Apakah sakit saya nanti sembuh? Gitu. Padahal itu jelas titik pengajaran yang salah. Orang Kristen, orang yang dipilih oleh Tuhan adalah orang yang sudah tidak merasa bahwa hidupnya itu miliknya dia lagi. Seperti Yohanes Pembaptis berkata, dia semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Kekristenan itu harus membawa kita semakin seperti itu. Hidup kita semakin berkurang, artinya penghargaan, penghormatan, dan segala hal tentang hidup kita. Biarlah semakin berkurang. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara semuanya, itu untuk menjadi orang-orang yang mengalahkan iblis. Orang yang tidak mengasihi nyawanya, itu sama saja dengan seperti Tuhan Yesus yang tidak mengasihi nyawanya ketika disalib di atas kayu salib. Itu menakutkan iblis. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang hidup saudara dipakai mainan sama iblis, ya pekerjaan saudara dipakai mainan sama iblis, kadang sukses, kadang enggak. Bisnis saudara juga seperti itu. Jangan-jangan kita sebenarnya tidak sedang berada di bilangan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang kesaksian hidupnya itu tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah sekarang masalahnya Bapak Ibu, kalau saudara buka ayat yang ke-12, saudara akan tahu. Kenapa sekarang ini diperlukan orang-orang yang luar biasa. Wahyu 12 ayat yang ke-12, saya ajak. Nah, karena itu bersukacitalah hai sorga dan kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, wahai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam gerapnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Iblis tahu waktunya sekarang ini sudah singkat. Ini adalah akhir zaman, ujung dari ujung akhir zaman.
Ya, artinya iblis tahu bahwa sebentar lagi dia akan dihukum. Selesai, maka hal yang dia lakukan, dia akan berusaha dengan sekeras-kerasnya untuk merebut orang-orang pilihan Tuhan. Makanya Bapak Ibu sekarang ini, kalau sekarang saudara merasa bahwa dunia ini semakin lama semakin berat ya. Itu sesuai dengan apa yang Alkitab bilang. Bahwa menjelang akhir zaman segala keadaan itu tambah lama tambah sukar. Itu udah benar. Jadi kalau ada pengajaran yang mengajarkan bahwa keadaan dunia tambah menjadi tempat yang better place, menjadi tempat yang lebih baik, itu jelas pengajaran yang keliru, pengajaran yang salah. Nah, oleh karena itulah Tuhan menginginkan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, olehnya sendiri, itu juga bergerak bersama rencana Tuhan. Saudara mengerti rencana Tuhan dan saudara bergerak di dalam rencana Tuhan. Nah, itu adalah orang-orang yang bukan hanya menjadi simpatisan, tapi saudara menjadi seorang murid. Murid itu selalu berbeda dengan pengunjung. 5.000 orang yang pernah ditolong oleh Tuhan dengan mujizat 5 roti 2 ikan. Hanya setelah kenyang mereka pulang ke rumah masing-masing. Tapi murid bukan hanya mereka makan kenyang saat itu. Tapi mereka juga diberi sisa 12 bakul. Disuruh bawa satu-satu sama Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa menolong orang lain dengan kue, dengan roti 5 roti 2 ikannya yang masih tersisa. Mereka pakai bantu orang-orang yang ketemu sama mereka. Nah, itu seorang murid. Akan ada impartasi kuasa yang luar biasa dari Tuhan Yesus kepada Bapak Ibu semuanya. Masalahnya, pertanyaannya, mau nggak kita ikut terlibat di dalam rencana Tuhan dan menjadikan hidup kita menjadi seorang murid? Itu pertanyaan. Kembali ke slide saya tadi, supaya kita nggak terlalu lama Bapak Ibu. Karena saya kalau ngomong bisa sampai lama, nggak selesai-selesai nanti. Saudara nggak mulih-mulih nanti. Oke. Hal yang paling penting yang saudara harus ketahui sebagai orang percaya itu harusnya melihat di Lukas 24 ayat 9 nih. Kalau enggak ini bagian ini enggak ngerti, saudara enggak akan ngerti identitas saudara. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak Ibu, saudara perlu tahu kenapa Yesus naik ke surga. Kalau saudara nggak tahu, saudara nggak akan ngeh. Kenapa sih dia setelah mati dan bangkit nggak tinggal aja di dunia ini? Bayangkan saudara ya, kalau Yesus umpama nggak mau naik ke surga, dia tetap ada di dunia ini. Ingat baik-baik, dia pernah mati. Artinya dia bisa mati lagi? Enggak bisa, karena dia adalah Allah yang luar biasa. Maka dia akan hidup sampai sekarang. Dan kalau dia akan hidup sampai sekarang, 2000 tahun, artinya dia adalah orang tertua. Maka seluruh mata dunia akan melihat kepada dia. Maka semua orang akan tahu bahwa dia ini adalah anak Allah yang luar biasa. Saudara enggak perlu capek-capek kesaksian. Tuhan Yesus cukup melakukan mujizat, cukup melakukan cerita kepada orang-orang di seluruh dunia ini. Dengan mudah Tuhan Yesus akan cari banyak pengikut. Harusnya. Dia akan menjadi penguasa di dunia ini. Itu kalau Tuhan Yesus mau enggak naik ke surga. Tapi kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Pertanyaan itu harus ada di dalam pikiran kita Bapak Ibu. Kalau kita nggak punya pertanyaan itu, wah bahaya. Ya, saudara harus semakin cerdas dengan Alkitab. Bapak Ibu mesti tahu bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, itu artinya tugas pelayanan Yesus di bumi ini selesai. Tapi bukan berarti rencana Tuhan selesai di dunia ini, belum. Tuhan Yesus perlu melibatkan orang-orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, untuk melanjutkan apa yang Yesus sudah lakukan. Maka pada saat itu Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Dan pesannya gini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Kalau aku nggak naik ke sorga, maka yang dijanjikan Bapakku nggak akan turun. Apa itu? Roh kebenaran, Roh Kudus. Kalau aku nggak naik ke sorga, kamu nanti nggak bisa melakukan apa-apa. Semuanya bergantung kepada Tuhan. Wah, ada Tuhan Yesus. Gitu. Makanya Tuhan perlu mengajak orang-orang pilihannya. Orang-orang yang percaya bukan untuk dibawa untuk masuk ke surga saja. Enggak. Hal yang besar, rencana Tuhan yang besar di dalam hidup Bapak Ibu adalah supaya membuat Bapak Ibu melanjutkan apa yang Yesus sudah lakukan. Tuhan Yesus seperti memberikan legacy kepada Bapak Ibu semuanya. Sekarang, now, aku selesai tapi kamu baru mulai. Kamu mulailah. Gitu kira-kira. Yesus berkata kepada murid-muridnya, maka nanti, ini di sini ya,
Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan. Saudara, kata akan mengirim, itu tensesnya itu sebenarnya bukan future. Atau tenses yang akan datang, enggak. Tensesnya ini adalah tenses present. Present itu artinya kalau di dalam di dalam bahasa asli bahasa Yunani itu bukan cuma present saat itu, enggak. Tapi present itu artinya saat itu dan sampai terus sampai sekarang. Dikatakan di sini, aku akan mengirim kepadamu, aku sudah mengirim kepadamu. Aku telah dan sampai saat ini akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapa. Janji Bapa kepada kita semuanya clear sekali jelas. Dia akan mengirimkan Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, hanya masalahnya ini Bapak Ibu. Ada hal yang mereka harus lakukan. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan apa? Kuasa dari tempat tinggi. Tuhan akan mengirim Roh Kudus, tapi dengar baik-baik pada murid-muridnya ngomong. Kamu harus tinggal di kota ini, jangan kemana-mana. Bapak Ibu, Tuhan Yesus ketika ngomong ini, ya, ketika dia menampakkan diri, ngomong kepada 500 orang. 500 saksi yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Tapi saudara tahu berapa yang kumpul di kamar loteng Yerusalem? Jumlahnya masih ingat enggak berapa? 120. Jadi ada 380 yang fail enggak kedapatan Roh Kudus. Even mereka mungkin ya setelah itu dapat kuasa Roh Kudus. Oke, tapi mereka tidak menerima janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus bilang sama mereka, aku akan mengirimkan kepada kamu Roh Kudus, tapi yang kamu harus lakukan adalah kamu tinggal di Yerusalem ini. Dan hanya 120 yang taat dan mereka menerima pengurapan yang luar biasa di peristiwa Pentakosta. Ini peristiwa yang menarik Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu tahu kata tinggal di sini, ini penting. Apa sih yang dimaksud dengan tinggal? Nah, yang dimaksud dengan tinggal adalah katisate ini. Bahasa aslinya adalah katisate. Tapi nggak usah diucapkan ya, daripada bingung nanti. Nah, tinggal atau katisate itu artinya bukan hanya tinggal, nggak ngapa-ngapain di situ, tapi duduk dan siap menerima pengajaran. Harus siap menerima pengajaran. Maka Bapak Ibu, setiap orang percaya, setiap orang yang dipilih oleh Tuhan, tugas gereja sebagai institusi adalah mengajarkan kebenaran kepada Bapak Ibu semua. Dan kepanjangan tangan dari gereja itu adalah bapak-bapak ibu-ibu yang jadi pemimpin. Jadi ketua sel, ketua departemen, kemudian pemimpin pujian, WL singer, siapapun. Tugas bapak ibu semuanya sebagai pemimpin adalah mengajarkan banyak hal kepada setiap orang percaya. Baru setelah itu mereka bisa diutus. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Dan hal ini bukan yang mengajarkan bukan hanya para pemimpin saja. Kenapa Bapak Ibu perlu duduk, mendengar, dan menerima pengajaran? Supaya ketika Bapak Ibu keluar, hidup saudara berdampak. Bisa ngajarin orang dari peristiwa hidup Bapak Ibu. Jadi kekristenan itu bukan cuma datang ke gereja, dengerin firman pulang, enggak. Tapi saudara di sini belajar, sharing satu dengan yang lain, fellowship satu dengan yang lain. Untuk mendengar pengajaran. Untuk mendengar kesaksian-kesaksian yang membangun. Supaya ketika Bapak Ibu keluar, kesaksian hidup Bapak Ibu bisa menjadi dampak buat orang lain. Dan mereka melihat Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Gitu. Nah makanya yang dilakukan adalah sebelum Roh Kudus itu diberikan kepada para rasul. Mereka harus tinggal di Yerusalem. Mereka saling bersekutu satu dengan yang lain. Inilah yang membedakan antara Petrus dengan Yudas Iskariot. Kalau Petrus dia berkhianat kepada Tuhan, menyangkali Tuhan 3 kali, tapi Petrus tidak pergi kemana-mana. Petrus tetap ada di dalam kumpulan para murid. Tapi beda dengan Yudas Iskariot. Dia setelah menjual Yesus, dia pergi dan dia tidak lakukan apa-apa. Dia bunuh diri, keluar dari persekutuan. Itulah sebabnya Bapak Ibu dengar baik-baik. Ya, bagi Bapak Ibu terlibat di dalam sebuah gereja, terlibat di dalam sel dan lain sebagainya. Jangan jadi orang yang putus hubungan. Karena saudara nggak suka sama seseorang, saudara keluar dari sel. Nggak suka dengan seseorang, saudara keluar dari gereja. Itu sama seperti Yudas Iskariot. Artinya saudara harus belajar tinggal, saudara harus belajar setia.
Setelah itu baru yang luar biasa ya Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, ini lanjutannya ya. Kisah Para Rasul dan kitab Lukas penulisnya sama ya. Lukas ya. Kata firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, kata kuasa ini menggunakan kata dunamos atau ini bacaannya itu adalah dunamin. Ya. Tapi akar katanya adalah dunamos, dunamin dari kata dunamos. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan bukan hanya menerima kuasa, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Setelah saudara tinggal bersama-sama setia ya, belajar banyak hal ini. Maka yang Tuhan Yesus janjikan kepada saudara adalah kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kata kuasa ini yang luar biasa Bapak Ibu. Saya sangat suka sekali dengan kata kuasa di sini. Karena menggunakan kata dunamos yang artinya adalah hidup saudara nanti baru bisa berdampak kepada orang lain. Itulah sebabnya makanya gereja kita masih percaya ada karunia-karunia Roh Kudus yang bergerak di dalam jemaat. Jadi saudara kalau melihat gereja kita kok pastor kok kayaknya nggak ada bahasa roh ya. Bahasa roh itu adalah salah satu karunia Bapak Ibu. Saudara bukan berarti di gereja kita melarang bahasa roh, enggak. Saudara silahkan bahasa roh sendiri berdoa di rumah. Bahkan saya kalau di bawah, enggak di panggung ini saya berdoa dengan bahasa roh. It's okay. Itu adalah salah satu kuasa dan saudara harus belajar bergerak dalam spiritual. Gereja kalau kehilangan kuasa, gereja itu hanya akan berhenti di knowledge, pengetahuan. Nah sementara kalau saudara bergerak di dalam supranatural, itu menggerakkan roh saudara. Gereja harus bergerak di dalam roh juga. Supaya apa? Supaya hidup saudara bisa berdampak efektif kepada orang lain. Saudara tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita bisa ngomong, pinter ngomong, kesaksian, saudara mau ikut kursus apapun. Tapi kalau saudara tidak diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, nggak mungkin bisa membawa orang datang kepada Yesus Bapak Ibu. Saya ingat dulu itu orangnya tukang debat. Kalau di sini ada beberapa yang mengikuti Facebook saya, yang sudah lama dulu, saya suka debat kepada semua orang saya debati. Mau yang agamanya sama, mau yang agamanya berbeda, oke. Saya jabanin mereka. Itu. Sampai kemudian Pastor Sam, saya masih ingat mendiang Pastor Sam itu bilang sama saya, Har, kamu ya jangan jahat-jahat gitu. Waktu itu saya selesai berhenti berdebat-debatan Bapak Ibu. Nah maka yang paling penting di dalam hidup orang percaya adalah saudara harus diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Saudara harus tahu Roh Kudus itu bukan kuasa karena kita mampu, enggak. Itu murni kuasa yang dari Allah. Roh yang dari Allah yang ada di dalam hidup setiap orang percaya. Yang Tuhan akan berikan kepada hidup orang percaya asal orang itu mau tinggal, mau setia kepada Tuhan. Itulah sebabnya saya enggak encourage Bapak Ibu untuk pindah-pindah gereja. Saudara belajar setia di sini, saudara akan menerima kuasa. Nah kuasa itu akan memungkinkan saudara melakukan apapun untuk kemuliaan Tuhan. Apapun. Saudara bisa ngomong, saudara bawa orang kepada kemuliaan Tuhan. Saudara punya masalah tapi saudara nggak sakit hati. Kemudian orang melihat saudara orang yang baik, bawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan untuk hidup saudara. Ya, dan bukan hanya itu Bapak Ibu. Kuasa itu memungkinkan saudara bergerak di dalam kemustahilan, mujizat. Makanya gereja Tuhan yang benar adalah gereja yang mempraktekkan apa yang Yesus sudah lakukan. Nah masalahnya kebanyakan kita ini berdoa untuk diri kita. Kalau ada acara doa itu lebih senang berdoa untuk diri kita. Acara doanya sendiri banyak orang yang tidak suka. Doanya banyakkan untuk diri kita. Saudara nggak heran hidup kita itu tidak banyak terdapat mujizat. Tidak banyak ngalami jamahan Tuhan. Keluarga kita kenapa bermasalah? Karena kita tidak pernah minta sama Tuhan. Supaya kita diperlengkapi kuasa yang luar biasa. Nah kalau sekarang saudara sadar, saudara tahu, sekarang doanya coba rubah. Pernah nggak saudara doa, Tuhan aku minta kuasa yang dari atas. Supaya memampukan aku untuk bersaksi. Kalau saudara nggak pernah doa seperti itu ya Tuhan nggak akan pernah kasih. Makanya kenapa kekristenan harus bergerak di dalam alam roh, spiritual. Saudara doa-doanya harus berbeda. Minta supaya Tuhan berikan kuasa yang luar biasa
Karena dengan kuasa itu saudara bukan hanya menjadi orang yang menyaksikan mujizat. Tapi orang yang Tuhan pakai untuk mendatangkan mujizat buat banyak orang. Kalau saudara tumpangkan tangan ke atas orang sakit itu bisa sembuh. Saya masih ingat sedikit ya, saya boleh cerita. Istri saya kemarin cerita persendian kakinya ya, otot kakinya itu kaku, nggak bisa digerakkan, jadi sampai nggak bisa berdiri. Istri saya ngomong, diam-diam, saya tumpangi tangan mama saya. Dan setelah itu selesai, istri saya tiba-tiba dipanggil namanya, teriak gitu, mama mertua saya. Kenapa? Dia pikir mama mertua saya sedang sakit lagi. Enggak, ternyata dia sudah bisa berdiri, Bapak Ibu. Sudah bisa berdiri. Even mertua saya pun masih berpikir bahwa yang membuat dia berdiri itu gara-gara dia minum obat. Tapi saya yakin, karena doanya dia, doa anaknya, kuasa itu mengalir dalam hidup orang yang belum percaya. Nah, supaya dia tahu bahwa kekuatan yang luar biasa itu berasal dari Allah yang Maha Tinggi. Dan Bapak Ibu juga punya kans yang sama, kesempatan yang sama. Jadi saudara kalau berdoa buat orang sakit, itu jangan takut saudara, orangnya mati nanti pastor, orangnya enggak sembuh, enggak usah khawatir. Itu kuasa dari Tuhan, saudara harus belajar yakin. Karena kuasa itu sudah saudara miliki, yang membuat kita enggak bisa yakin untuk berdoa itu karena kita meremehkan diri kita sendiri, meremehkan kuasa yang dari Tuhan. Ya langsung aja Bapak Ibu ya, bergerak cepat aja ya. Nah, Tuhan Yesus memberikan pelajaran kepada Timotius, seorang yang namanya Timotius ini. Di 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 sampai 15. Kita baca ya, mungkin Bapak Ibu pernah baca ini. Saya langsung bacakan aja, enggak usah lama-lama. Ini ayat ini sudah saya baca bertahun-tahun sejak saya masih muda dulu Bapak Ibu. Sebelum saya menikah, masih saya awal-awal pelayanan. Kita sudah pernah membaca ayat ini. Tapi kemarin ketika saya baca, saya kayak ditempelak sama Tuhan. Plak gitu. Coba kita baca. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Pesan ini ternyata tidak hanya diberikan kepada Timotius, muridnya Rasul Paulus. Enggak. Pesan ini juga diberikan kepada Titus. Saudara bisa baca di Titus. Ada persis, kata-katanya persis. Artinya, Tuhan mau bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Itu bukan karena umur saudara yang lebih muda. No. Engkau muda itu karena artinya saudara masih baru di pelayanan. Saudara masih baru jadi orang Kristen. Aku kan seanyar. Jadi tidak layak untuk memimpin doa. Enggak. Ketika Tuhan memilih Bapak Ibu semuanya, ada di tempat ini, duduk di tempat ini. Artinya saudara sedang diajar oleh Tuhan. Tinggal, duduk, belajar. Dan setelah itu saudara harus beranikan diri. Karena kekuatannya bukan dari saudara sendiri. Roh Kudus itu Tuhan berikan dalam hidup saudara supaya hidup saudara berdampak buat orang lain. Maka jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Itu artinya bukan karena kita merasa minder. Bukan. Artinya jangan dengerin omongannya orang yang selalu ngomong negatif tentang kita. Wah, kamu bukan lulusan sekolah teologi. Kamu tidak pernah belajar teologi jadi nggak bisa ngajar. Enggak kayak gitu Bapak Ibu. Setiap orang itu diberikan kuasa yang luar biasa dalam hidup orang itu. Supaya dia bisa membuat orang yang tidak kenal Tuhan itu melihat Kristus dalam hidup saudara. Kan sederhana sebenarnya. Itulah sebabnya hal yang paling penting adalah membuat hidup saudara semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Baru itu bisa berdampak luar biasa. Dan yang pesan yang selanjutnya adalah jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadi teladan bagi orang-orang percaya itu Bapak Ibu harus memastikan bahwa setiap gerak hidup Bapak Ibu itu ya sama dengan geraknya Tuhan Yesus. Caranya ngomong, isinya bukan umpatan. Nih sekarang banyak, apalagi di kota kita Surabaya ini ya, kota Surabaya kita itu manggil nama sak mesuwe pisan. Saudara jangan ikut-ikut. Saya pernah duduk di Citraland sana, kemudian ada segerombolan anak muda. Mereka ngomong itu loh sambil meso-meso. Ya di Surabaya kan gitu kan, ngomong itu anak mesuwe di sebelah kiri, sebelah belakangnya. Kelihatannya keren, saya bilang gak keren sama sekali. Kalau ada orang Kristen yang coba seperti itu sekarang bertobat. Saudara harus tahu bahwa setiap apa yang kita keluarkan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya jangan manggil nama pakai kata misuh di belakang. Itu bukan keren. Ada lagi satu bahasa yang saya nggak mungkin sebutin di sini ya. Nggak mungkin sebutin di sini. Tapi itu sebenarnya kata umpatan bahasa Indonesia.
Anak-anak muda hati-hati dengan perkataan yang keluar dari mulutmu. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam apa? Perkataanmu. Saudara, perkataan setiap Bapak Ibu, orang percaya, orang city blessing, saya mau kasih tahu. Saudara harus punya nilai, setiap perkataan kita itu harus membangun orang lain. Jangan melemahkan orang lain. Makanya kenapa di tempat ini jangan ada orang yang berpikiran negatif. Nah, ketika Bapak Ibu menerapkan hidup jadi teladan di dalam perkataan, maka mungkin gereja ini tidak perlu sometime. Saya lagi bermimpi gereja ini udah gak perlu khotbah lagi Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang jadi aser di sana atau jemaat di sini, ada orang datang punya masalah. Saudara tahu orang ini punya masalah. Saudara tumpang tangan, saudara doakan. Jangan diem aja. Saudara doakan, bantu dia doakan, maka kesembuhan rohani bisa terjadi. Maka jamahan Tuhan bisa terjadi atas orang itu. Maka saudara di tempat ini enggak nganggur ya. Di tempat ini semua orang itu harus bergerak menjadi berkat untuk orang lain. Seperti yang Paulus katakan kepada Timotius. Dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, ketika kita bicara kesucian, ketika kita bicara hidup kudus, itu bukan berarti kita memiliki hidup khusus atau memilih hidup khusus supaya kita dekat dengan Tuhan. Enggak. Saudara, hidup kudus, hidup suci itu saudara lakukan supaya saudara bisa mendekat kepada Tuhan. Jadi bukan saudara memisahkan diri dari orang lain, hidupnya kudus enggak. Tapi justru saudara memisahkan diri supaya mendekat dengan Tuhan. Maka itu harus jadi keteladananmu, keteladanan hidup kita. Di gereja ini sudah jangan lagi ada orang yang gampang gondoan, gampang ngamuan, gampang ngambul. Karena orang-orang seperti itu enggak bisa jadi teladan. Ayat ke-13. Sementara itu sampai aku datang bertekuna dalam membaca kitab suci dan membangun dan dalam mengajar. Saudara, gereja ini ada kelas TC, gereja ini juga ada kelas SP. Saudara ikut, gereja ini juga ada sel. Saudara ikut ke sana karena disitulah saudara belajar, saudara diperlengkapi, saudara bertekun membaca kitab suci. Saudara bertekun dalam membangun satu dengan yang lain. Makanya di tempat ini bedanya antara orang penuh dengan Roh Kudus dengan yang tidak itu bukan di pinter bahasa roh atau tidak. No. Orang yang penuh dengan Roh Kudus atau ada Roh Kudus adalah orang suka membangun. Ada orang ngalami kelemahan, saudara datang doakan, jangan dibiarin aja. Gak usah nunggu asyir, gak usah nunggu pastor. Pastor, ini orang perlu didoakan, gak usah. Saudara sendiri yang harus berangkat. Doain orang itu. Karena roh yang ada di dalam kita sama semuanya. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah tidak memberi karunia kepada masing-masing saudara. Pastor, saya kayaknya gak punya karunia apa-apa. Gak mungkin. Karena ketika Tuhan memilih Bapak Ibu, Tuhan pastikan bahwa Bapak Ibu memiliki kemampuan untuk mempergunakan setiap karunia yang Tuhan berikan. Maka kenapa di Alkitab itu dikasih contoh ketika seorang tuan pergi ke luar kota, maka dia memberikan 2 talenta, 5 talenta, dan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, menurut kesanggupan mereka. Nah masalahnya kadang-kadang kita ini membuat diri kita kecil, seolah-olah kita gak bisa apa-apa. Aku J6 pastor, aku gak iso doa. Saya kalau doakan orang lain, tumpang tangan, mari ngono, diluk menewongi mesti mati. Di dalam tangan saya ada roh pencabut nyawa. Enggak kayak gitu Bapak Ibu. Setiap saudara diperlengkapi dengan kuasa yang sama. Diperlengkapi dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Pertanyaannya adalah, apakah saudara mau belajar untuk menggunakan karunia itu atau enggak? Selama saudara enggak pakai, ya saudara sama seperti orang yang dikasih 1 talenta dan dikubur dalam-dalam di tanah. Tapi ketika saudara mempergunakan, Tuhan akan memperlengkapi lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Makanya saudara kalau punya karunia itu jangan disimpan. Gunakan untuk pelayanan. Gereja ini perlu banyak orang-orang yang bisa melayani Tuhan. Baik itu multimedia, singer, WL musik, semuanya, asyir. Banyak departemen yang perlu. Nah oleh karena itu jangan jadi pengangguran di sini nggih Bapak Ibu. Saudara harus terlibat aktif di gereja ini. Nah bagian terakhir nih. Perhatikan semuanya itu, hiduplah di dalamnya. Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi kekristenan saudara
kemajuan kekristenan kita itu harus dilihat oleh orang lain. Bukan karena saudara semakin rajin ke gereja, enggak. Tetapi saudara semakin berjalan di dalam kekuatan Roh Kudus. Ketika ada orang sakit, saudara datang. Bukan datang besuk, enggak. Datang berdoa buat dia. Sampai dia merasakan bahwa Tuhan bisa menyembuhkan dia. Bukan lewat tangan Bapak Ibu, enggak perlu. Tetapi supaya mereka tahu bahwa kesembuhan itu berasal dari Tuhan Yesus. Saudara harus mulai, saudara mesti belajar. Numpangin tangan ke atas kepala orang sakit itu enggak perlu nunggu Pastor Hari, enggak perlu nunggu Pastor Fani, enggak perlu nunggu Pastor Joshua. Saudara sendiri bisa. Karena Tuhan mengaruniakan roh yang sama kepada kita semuanya. Nah, firman Tuhan berkata supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi Bapak Ibu keluar dari tempat ini, Bapak Ibu selesai di ibadah tempat ini, ya bukan pulang aja. Tapi jadilah berkat untuk suamimu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu, untuk tetanggamu, bahkan untuk orang-orang di lingkunganmu. Di setiap pekerjaan saudara harus meyakinkan diri bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup saudara. Dan setiap perkataan saudara keluarkan perkataan yang benar. Ya, jangan suka mengumpat, jangan suka nyalain orang, tapi perkataan yang membangun. Sampai nanti semua orang tahu bahwa yang ada di dalam kita itu bukan kita lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, saya undang pemain musik maju ke depan. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan hanya dia bergerak di dalam alam roh, bukan hanya mendapat karunia. No, tidak hanya seperti itu Bapak Ibu. Tetapi setiap pergerakan hidup saudara itu mendatangkan mujizat. Gunanya bukan buat kita, tapi buat orang lain ditolong supaya orang lain semakin mengenal Yesus. Pertanyaannya adalah, mau nggak saudara dipakai Tuhan seperti itu? Jangan bangga datang di gereja yang memanfaatkan saudara, memanfaatkan kedatangan kita untuk jadi konten, kemudian kita ngasih persembahan selesai pulang. Dan kita senang karena gerejanya rame, kemudian sound systemnya luar biasa. Jangan seperti itu. Tapi saudara harus meyakinkan diri bahwa ketika saudara datang di gereja, saudara diperlengkapi untuk hidup saudara jadi berkat buat banyak orang. Amin.